Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pemaparan materi pengantar manajemen di mata kuliah pengantar manajemen. Kali ini kita akan membahas tentang perencanaan, di mana perencanaan dibahas dengan tiga bab ya, yaitu perencanaan basic atau dasar, kemudian manajemen strategis, dan bab perencanaan modul berupa pembahasan tentang alat-alat perencanaan. Ini kita akan membahas bab pertama dalam perencanaan, yaitu dasar-dasarnya. Seperti kita ketahui, tahun 2019 merupakan tahun di mana perencanaan pada setiap organisasi secara global mengalami kegagalan, di mana terjadi situasi yang tidak terprediksi sebelumnya, yaitu pandemi COVID-19. Tetapi kegagalan itu tidak serta-merta menyimpulkan bahwa perencanaan itu tidak penting. Perencanaan tetap merupakan suatu hal yang penting dan menjadi bagian pembahasan pada kali ini, terutama setelah MID, yaitu 4 pembahasan tentang fungsi manajemen secara detail, tidak begitu detail walaupun masih pengenalan, yaitu perencanaan, organisasi, leading, dan controlling. Pembahasan perencanaan kali ini akan dimulai dengan mendiskusikan apa yang dimaksud dengan perencanaan. Di sini kita membahas bahwa perencanaan merupakan suatu aktivitas untuk tujuan membangun strategi dan membangun rencana implementasi. Intinya seperti itu. Jadi tidak lebih merupakan suatu aktivitas atau kegiatan. Kemudian kenapa harus melakukan perencanaan? Ada 4 hal yang secara umum menjadi tujuan diadakannya perencanaan, yaitu menentukan arah. Dengan dibentuknya tujuan, maka tentunya perusahaan akan menjadi lebih terarah. Kemudian mengurangi ketidakpastian di dalam proses inventarisasi kegiatan-kegiatan, tentunya melibatkan beberapa hal, rincian aktivitas sebelumnya melalui prediksi dan juga antisipasinya. Ketidakpastian merupakan suatu yang pasti ada, dan di dalam proses perencanaan ini lebih menitik beratkan pada proses mengurangi. Jadi tidak menghilangkan tapi mengurangi. Contoh salah satu adalah situasi COVID-19 ini adalah situasi yang timbul dari yang merupakan bagian dari ketidakpastian pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi lebih pada mengurangi, karena ketidakpastian itu pasti ada. Kemudian meminimasi limbah, kemubajiran, dan duplikasi dengan cara menginventarisasi kegiatan-kegiatan. Maka
organisasi akan tahu mana kegiatan yang akan menimbulkan kerugian atau kemubaziran dari awal, dan juga menghindari kegiatan-kegiatan duplikasi baik antar departemen atau bagian atau dalam satu bagian pada periode yang berbeda. Kemudian membuat standar untuk pengendalian. Tujuan-tujuan, strategi atau rencana menjadi standar dalam proses pengendalian karena dalam pengendalian itu nanti dibandingkan dengan kinerjanya ya real ya. Bagaimana cara melakukan perencanaan, yaitu dengan membuat tujuan dan lalu dibuat perencanaan detailnya. Tujuan merupakan hasrat atau hasil yang individu atau kelompok atau organisasi, lalu dipaparkan dalam bentuk perencanaan. Dan tentunya kita sering mendengar berbagai macam bentuk rencana dalam kehidupan nyata, karena memang rencana itu memiliki sudut pandang yang berbeda. Contoh di sini adalah ada beberapa tipe perencanaan yang kita bahas di sini. Salah satunya adalah tujuan keuangan. Ada tujuan, yaitu tujuan yang berbeda, yaitu tujuan keuangan dan tujuan strategis. Tujuan keuangan, tujuan yang dinyatakan dalam bentuk uang. Kalau tujuan strategis adalah tujuan yang berkaitan dengan posisi perusahaan di lingkungan eksternalnya. Ya, kalau keuangan misalnya laba, tingkat penjualan dalam bentuk rupiah. Kemudian posisi untuk strategis, kemampuan berinovasi dan sebagainya, dan posisi kompetitor. Dan juga ada set goal, ada serial goal, di mana tujuan itu ada yang dipublikasikan dan ada yang dipegang oleh perusahaan sendiri secara internal. Kemudian ada tipe rencana itu selanjutnya adalah perencanaan strategis dan operasional. Strategis lebih ke aplikasi keseluruhan organisasi, dan operasional itu rinciannya detail. Nanti tiap masing-masing subdivisi sehingga mungkin ke masing-masing karyawan memiliki tujuan-tujuan yang searah dengan strategi perusahaan. Kemudian perencanaan jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjang 3 tahun, jangka pendek kurang dari 1 tahun. Kemudian ada yang spesifik dan ada yang direksional. Spesifik itu lebih rinci secara detail apa yang mesti dikerjakan, kegiatan kita apa yang mesti dikerjakan depan dan hasilnya. Sedangkan rencana direksional lebih ke secara umum saja. Ada yang single use dan ada yang standing. Standing itu secara keseluruhan. Kemudian pendekatan dalam melakukan rencana ada yang bersifat tradisional, ada yang manajemen by objective. Tradisional itu pada umumnya adalah setting perencanaan tujuan atau setting tujuan dengan biasanya sesuai dengan hierarki organisasi, di mana kegiatan penentuan tujuan dilakukan oleh manajemen puncak. Sedangkan untuk MBO lebih ke keterlibatan seluruh karyawan kepada tujuan organisasi. Nah, kemudian kita lihat langkah-langkah juga ini. Kita lihat di sini ada kolaborasi. Lebih banyak kolaborasi kerjasama antara tiap departemen dan secara vertikal maupun horizontal.
Lalu bagaimana karakteristik rencana yang baik, yaitu ditulis dalam bentuk hasil bukan tindakan, terus pada akhir bukan cara. Artinya misalnya tujuan itu bukan bagaimana suatu organisasi menetapkan cara prinsip-prinsip perhitungan penilaian kinerja atau prinsip-prinsip kinerja cara kerja sistem-sistem tertentu misalnya, tapi langsung di hasilnya. Nah, begitu. Misalnya ada konsep-konsep perusahaan akan menggunakan sistem informasi terpadu. Itu bukan tujuan, tapi itu merupakan tindakan ya. Langsung hasilnya perusahaan akan menjadi perusahaan yang gimana. Kemudian dapat diukur misalnya kilo, dalam bentuk kilometer, rupiah, luas sama meter ya, panjang, tinggi dan sebagainya. Unit, terus kerangka waktunya jelas, berapa lama. Menantang namun dapat dicapai. Ya walaupun menantang itu relatif ya, apalagi di negara kita yang kebanyakan mungkin suka tantangan, ada yang suka, ada yang tidak. Kemudian tertulis. Kemudian orang-orang semuanya pada tahu. Jangan yang buat saja yang tahu misalnya gitu. Langkah-langkahnya nanti kita akan bahas di bab selanjutnya tentang strategi manajemen. Isu-isu yang berkembang sekarang yang mesti kita bahas, salah satunya adalah perencanaan efek lingkungan yang dinamis. Lingkungan dinamis itu yang lingkungan yang berubah-ubah. Ya seperti sekarang banyak berubah. Bahkan di tahun 2019 perubahan 180 derajat. Bagaimana rencana yang baik untuk lingkungan yang dinamis, yaitu mengembangkan rencana yang spesifik tapi fleksibel. Artinya mungkin salah satunya adalah yang dimaksud fleksibel, yaitu memberi banyak pilihan. Kemudian proses yang berkelanjutan. Jadi pada perjalanannya tidak berhenti di awal. Karena memang perencanaan biasanya di awal, tapi dalam lingkungan dinamis proses tidak di awal, tapi dalam perjalanan juga bisa dilakukan perencanaan. Kemudian salah satunya adalah rubah rencana jika situasi mengindikasikan, dan bersikus pada rencana yang berhasil. Kalau udah bagus ya udah nggak usah diubah. Kemudian hierarki organisasi mendatar untuk memelihara pengembangan keahlian perencanaan pada tiap level organisasi. Jadi organisasinya, maksudnya kalau tidak mendatar ya berarti lebih ke merujuk seperti piramid ya, dimana proses perencanaan lebih ke tugas-tugas di bagian atas, manajemen dan puncak. Kalau jika organisasi mendatar dalam artian tingkat hierarkinya tidak terlalu tinggi, sehingga perencanaan bisa dilakukan di berbagai macam di semua lini ya kemungkinan. Baiklah, itu tadi perencanaan dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.